Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di dalam segmen sejarah dan peradaban hanya di Irena Handono Official. Alhamdulillah, insya Allah dalam sore hari yang baik ini kita akan kembali membicarakan banyak hal tentang sejarah dan peradaban. Tentu saja bersama dengan narasumber kita, Umi Irena Handono. Bagaimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Isa gimana? Alhamdulillah juga setelah kemarin pekan lalu sempat demam. Sempat demam. Ya, alhamdulillah pekan ini bisa kembali membersamai Umi dan pemirsa semua untuk sama-sama membahas berbagai hal tentang sejarah dan peradaban. Oke, saya yakin pemirsa semua masih banyak memiliki tanda tanya dan hal-hal yang masih mengganjal ya tentang pembahasan kita yang lalu seputar perang salib, Umi. Karena kayak kok udah kok habis, kok segitu doang pembahasannya gitu. Terus terang pemirsa semua, saya juga penasaran ya, seperti apa sih sebenarnya perang salib itu secara mendalam gitu ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia kita hari ini gitu. Nah, makanya itulah yang akan sama-sama kita bahas pada sesi kali ini. Nah, Umi, kembali kita akan membahas tentang perang salib. Perang salib ini adalah suatu perang, rangkaian perang ya, yang sangat panjang, umurnya sampai ratusan tahun gitu, Umi. Nggak selesai ya, bahkan sampai sekarang ya, pemirsa, sampai sekarang sebagaimana pada video yang lalu juga sempat disebutkan juga oleh Umi ya. Ada crusade yang disebut oleh George Walker Bush, ya, George W. Bush. Nah, berarti memang spirit itu gitu masih dipegang ya, masih digenggam sampai zaman kita sekarang ini. Bayangkan. Pun diperlukan dipakai lagi. Nah, begitu. Nah, Umi, jadi bagaimana sih sebenarnya, karena kemarin kita baru bahas hal-hal yang umum-umum aja gitu ya, secara lebih mendalam gitu. Seperti apa sih berjalannya perang salib itu gitu, khususnya yang di abad pertengahan yang lalu itu, Umi. Ya, jadi begini, pertanyaannya luas banget gitu ya kalau dijawab. Raksasa pertanyaannya. Jadi ini pertama adalah perang ya. Perang itu umum, masyarakat umum beranggap kalau perang itu berarti membunuh atau dibunuh. Ya. Perbuatan membunuh adalah suatu perbuatan yang kejam ya. Maka perang adalah kejam. Jadi seringkali orang juga kemudian ditanya mau perang atau mau damai ya. Umumnya orang ya nalurinya juga maunya damai gitu ya. Dan kemudian menganggap orang yang suka perang itu adalah orang yang ya kejam lah gitu ya, kejam, sadis mungkin gitu, sadis gitu ya. Nah, Islam saat ini, hari ini, kalau di negara Barat alhamdulillah bangkit ya, di wilayah-wilayah negara Barat itu bangkit. Tapi kalau seperti di negeri kita sampai hari ini kita masih mendengar bahwa Islamophobia itu masih kental gitu ya, sehingga kalau seorang anak atau remaja diajak bicara tentang Islam, bisa-bisa dia tergelincir lidahnya mengatakan, oh itu agama yang sadis, itu agama radikal dan sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita bahas ini adalah perang salib. Perang salib itu perang tapi salib. Salib itu simbol perang tapi salib. Iya. Gimana itu, Bi? Ya, perang tapi salib. Salib itu yang memiliki salib maka menyatakan salib itu adalah simbol Tuhan mereka. Padahal nggak begitu juga. Oke. Jadi kalau dari sejarahnya salib itu justru adalah perbuatan hukuman terhadap perbuatan kriminal. Oh. Ya, itu sudah pernah Umi ungkap itu cukup lama. Gitu ya. Awalnya. Nah ini salib. Perang salib.
ternyata yang dimaksudkan perang salib adalah perang atas nama Tuhan. Oke. Jadi Tuhan namanya dipakai untuk perang. Ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paus Urbanus kedua. Ya. Ya. Itu kan episode yang lalu. Ya, yang lalu betul. Dia menghimbau, mengajak, menyemangati, ya, mengobarkan semangat perang. Ya. Tapi perang adalah perang suci katanya. Bayangin, jadi perang, ya, membunuh atau dibunuh, tapi ini suci. Ya. Ini saat ini sekali lagi penekanannya zaman ini yang sering dituduh keras, radikal, teroris kan Islam. Ya. Tapi ini adalah fakta. Mereka menyatakan bahwa mereka juga punya yang namanya perang salib. Ya. Ini fakta. Dan ternyata juga merupakan suatu torehan sejarah yang tak terhapuskan. Ya. Bahwa Paus Urbanus kedua itu sebenarnya menyemangati, mengobarkan semangat ya daripada orang-orang Kristen itu tahun 1096-an lah kurang lebih ya. Itu dengan semboyan Deus le Volt. Deus le Volt, ya. Deus le Volt. Demikianlah kehendak Tuhan. Oh, itu artinya itu kehendak Tuhan gitu. Nah, ayo kehendak Tuhan, ayo kita berangkat perang, kehendak Tuhan. Ini jadi perintah Tuhan gitulah ya. Perintah Tuhan, ayo kita perang. Yeah. Dan memang kalau kita melihat ke dalam, ya ketahuan bahwa kebanyakan mereka yang berangkat perang ini adalah orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang frustasi gitu ya. Iya. Dan mereka-mereka yang ya pokoknya asal ada yang nebus dosanya gitu. Ya kalau mati itu dapat surga gitu. Itu yang seringkali dituduhkan dalam Islam, ternyata itu di mereka. Oke, ya. Selama ini kan Islam selalu disudutkan bahwa Islam itu syarat dengan kekerasan, ya kan? Syarat dengan pokoknya Islam itu memiliki sesuatu yang melegalkan tindakan kekerasan. Gitu. Anggapannya kan begitu. Iya, anggapannya begitu. Tuduhannya begitu. Iya. Ya, nah, ternyata itu mereka. Iya. Gitu. Ya. Dan di dalam sejarah perang salib dimanapun dikobarkan, ternyata memang tidak lepas daripada sebenarnya adalah pencaplokan wilayah ya. Terus pengambil alihan sumber daya alam. Ini banyak sekali seperti itu, dan tidak juga ada keraguan untuk menipu. Berarti unsur pertama mungkin bisa kita sebut penjajahan, mungkin begitu. Ya. Betul. Kalau saya sebut penjajahan gimana, Mi? Boleh. Gitu ya, bisa. Boleh. Berarti benar begitu boleh. Ya. Oke. Sehingga, dan kemudian penipuan gitu ya. Sehingga karenanya mereka ini, di antara mereka terutama yang berpaham liberal ya, sekuler liberal, bilang aja Islam dulu itu kan juga menjajah. Nah, itu. Bilang aja Islam dulu itu juga melakukan rampasan perang. Nah, mereka basic tidak mendalam pemahaman itu, ya. Sehingga bagi mereka itu mustahil bahwa ada suatu wilayah yang menyerahkan dirinya dengan sukarela minta dipimpin oleh Islam, ya, oleh bangsa atau suatu kaum yang dianggap Islam yang mereka perangi, minta dipimpin ke sana. Karena apa? Karena mereka nggak kuat, nggak betah gitu ya. Udah nggak nyaman lah dipimpin oleh bangsawan dari bangsanya sendiri yang dengan kekejaman. Iya. Gitu. Nah, ini yang bagus banget untuk kita dalami. Sorot ya. Dan ini bahkan cara-cara yang dipakai di dalam meluaskan meluaskan kekuasaan dalam menghadapi Islam, itu bahkan mereka juga sampai-sampai melakukan cara pernikahan.
Jadi kerajaan A putrinya dinikahkan dengan kerajaan B yang putranya adalah sama-sama Kristennya. Kawin. Ini terjadi misalnya di Andalusia. Pernikahan politik seperti itu ya, Om ya? Pernikahan politik itu pada saat Ferdinand menikahi Isabella. Ya. Maka mereka berarti dua kerajaan melebur jadi satu, bergabung ya, bergabung iya. untuk mengalahkan Islam. Berarti di Andalusia juga perang salib terjadi ya, Umi ya? Bukan Terjadi hanya juga. di kawasan Timur Tengah ya, bukan cuma di situ ya? Enggak cuma di situ. Selama ini ya mungkin kita hanya mengetahui perang salib itu kan ketika Palestina diambil alih gitu ya oleh orang pasukan salib bangsa France misalnya. Tapi di Andalusia terjadi juga, Om ya? Terjadi juga. Jadi perang salib ini bisa diletupkan dari berbagai wilayah. Oke. Jadi kemudian makanya perang salib itu tidak akan selesai. Selesai itu ya berarti ya libur ya. Habis itu diperlukan lagi gimana? Pakai lagi. Mungkin sesuai dengan kepentingan yang membutuhkannya mungkin gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan ada istilah untuk periode yang lalu glory and gospel. Tapi perang salib masa kini gimana? Fun, food, fashion. Bermetamorfosis ya. Ya. Seperti itu. Oke. Berarti saya ada satu kalimat Umi tadi yang saya coba garis bawahi. Perang salib tidak akan pernah selesai, pemirsa ya. Nah itu menarik sebenarnya, Umi ya. Yang ngomong kan George W. Bush. Itu bagaimana, Umi? Perang salib tidak akan pernah selesai. Berarti mungkin setelah ratusan tahun yang lalu ya, perang salib itu dengan pasang surutnya, ternyata sampai sekarang juga mungkin spiritnya masih digunakan ya. Iya, buktinya begitu. Ya. Jadi kalau dulu seperti yang Umi sebut ya, tapi sekarang kan sudah berubah. Fun, food, fashion. Dan nyata kan sekarang. Itu dipakai. Ya kan? Kayak apa namanya Citayam segala macam itu nggak sederhana itu. Citayam Fashion Week ya. Citayam Fashion Week nggak sederhana, tapi di balik itu ada kepentingan. Ini menarik, Umi. Secara nyata mungkin gitu, Umi ya. Secara nyata, secara konkret, siapa sebenarnya begitu yang bermain di belakang fenomena-fenomena seperti Citayam Fashion Week kemarin, Umi ya? Apakah memang itu sebuah fenomena yang sengaja dibuat misalnya, atau dalam semangat peperangan itu ya, dalam semangat perang salib, atau memang fenomena seperti itu terjadi begitu saja ya, secara otomatis mungkin begitu, Mi? Nah, bagaimana itu, Mi? Kalau Umi menyatakan, Umi mengamati ya, sehingga Umi menyimpulkan bahwa ya mereka ini ibaratnya memakai teori air. Teori air. Air itu akan mengalir kemanapun tempat yang lebih rendah. Oke. Katakanlah itu hanya celah 1 mili saja, itu akan ngalir air. Gitu ya. Jadi berarti apa? Masalah-masalah seperti ini adalah menunggu ada peluang, ada suatu peristiwa, nah itu dipakai, ditumpangin. Itu yang dikendarain. Jadi seperti apa namanya Citayam, ya itu kan bisa saja berawal dari ya anak-anak itu secara nggak sengaja gitu kan. Terus wah ini bisa nih dipakai nih, langsung pakai. Oke. Dan rata-rata pebisnis itu kan jeli dalam memandang kesempatan kan.
Nah, apabila yang bersangkutan itu pelaku itu orang itu memang dia adalah seorang kapitalis, oh nangkep banget ini. Bagaimana dia dengan katakanlah dengan murah, gratis, ya, nggak perlu membuat tempat tersendiri, you know? Terus cukup menggunakan jalan. Trotoar gitu kan ya. Terus kemudian dijadikan sebagai panggung, ya, dan tidak ada yang komplain, tidak ada yang mengusik. Tidak ada yang menyatakan ini melanggar karena pengumpulan orang dan keramaian. Tidak ada. Coba di kasus yang lain gitu ya, kena pasal gitu. Tapi ini kan nggak kena. Dan sekaligus apa mereka bisa mendompleng. Oh ini UMKR ya, modal itu. Ya padahal itu kepentingan daripada perusahaan mereka. Jadi memang di zaman manapun ya Umi, di zaman manapun, di periode manapun ya perang salib, semuanya tidak hanya murni ya motivasi keagamaan ya, berarti Umi. Ada juga motivasi lain yang itu menunggangi gitu ya. Mungkin karena ingin ada perluasan wilayah gitu ya, atau pengen mengambil alih sumber-sumber daya. Nah, fenomena seperti itu juga zaman sekarang terjadi ya, Umi. Mungkin terjadi. Amerika juga ya, begitu ya. Jadi kembali lagi kita angkat tentang peristiwa di Andalusia. Nah, Andalusia. Awalnya mereka menawarkan, ayo kalau kamu mau ya seperti George W. Bush, ya, kamu pilih mana? Kalau kamu ikut kami, kamu adalah teman. Ya. Tapi kalau kamu nggak mau ikut, kamu adalah lawan. Nah kalau teman support. Oke. Bila perlu, ya kalau zaman sekarang gayanya uang pinjaman. Utang ya. Ya utang. Kalau teman utang gitu. Kalau nggak mau berteman ya dihabisin. Oke. Nah pada waktu itu, kalau kamu mau ikut bersama Ratu Isabella, dengan menjadi sama dengan agamanya Ratu, kamu bebas. Kamu mendapat banyak kemudahan. Lah pada masa seperti itu, orang Islam ini ya orang-orang yang tanda kutip sabar gitu ya. Pokoknya yang penting kan damai. Yang penting damai. Perang itu kan gak enak gitu. Udah lah. Kemudian kalau nggak mau ya kita nggak bantu. Ini bantuan untuk yang mau bantu. Babak pertama berarti mulai tersisih, terbelah. Orang-orang Andalusia terbelah. Mulai terbelah. Ada yang mau pro dengan lawan, yaitu Ratu Isabella. Terus setelah terbelah, maka bagaimana yang menghadapi yang ini? Ya, maka kemudian kami tidak mau mengusik, tapi kamu harus keluar dari wilayah ini. Ini mau dibangun atau dan sebagainya. Kamu silakan cari tempat tinggal yang lain. Berikutnya, kita memberi kamu waktu. Sampai jangka waktu sekian, maka kamu harus keluar. Kalau tidak, kita akan areal ini mau dibersihkan dengan cara dibakar. Ya. Terus kemudian, mereka kemudian dikatakan, ada pasukan yang menyatakan, Ratu memberikan kesempatan dan hadiah. Muslim boleh keluar, tidak perlu sembunyi di hutan-hutan. Boleh keluar, bawa semua barang, bawa seluruh keluarga. Itu lihat, Ratu sudah siapkan satu kapal, atau bahkan ada yang bilang beberapa kapal untuk Muslim. Mau kemana silakan pakai. Dianterin gitu ya Om ya.
dianterin, dikasih kendaraan. Iya, dikasih. Kendaraannya nggak usah balik, kasih. Ya, dalam hal ini ada orang Islam yang kemudian ingin ingin membuktikan karena dia ada kecurigaan, bener nggak? Tapi ada yang udah capek bersembunyi, dia bilang ya udah, ayo berangkat gitu. Terus yang lain, antar dulu. Kalau kita sudah keluar, nanti ya, nah kalau ternyata nggak ada, kita balik ke sini, katanya mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka keluar dari rumahnya, rumah itu dibakar. Caranya begitu ya. Ya. Jadi mau nggak mau, ini dari bukit-bukit ya, turun ke dermaga. Dan kemudian mereka terhibur. Iya, di dermaga ada kapal sandar. Terus di antara mereka ada yang lari dan bertanya, ini kapal untuk siapa? Mereka yang di kapal jawab, ini untuk Muslim Andalusia. Ini hadiah ratu, mau dipakai silakan, mau kemana, kami siap mengantarkan. Langsunglah mereka ini naik. Benar, ratu baik hati, kita diberi kapal, jadi kita silakan pindah. Nah, jadi awalnya dia terusir, tapi terusir itu menjadi berubah menjadi pindah. Yang melakukan perubahan ini ya orang Muslim sendiri. Dia tidak merasa diusir, tapi dia mengganti istilah diusir dengan kata dipindah. Ya. Terus habis itu keluar nih orang-orang ke dermaga, turun semua, penuh itu dermaga. Begitu kemudian mereka sudah nunggu di dermaga, kapan ini kok nggak diperintahkan masuk ya? Nggak berangkat. Maka ada di antara mereka itu mendekat, naik ke geladak kapal gitu ya. Terus kemudian, nah disitulah mereka kemudian dihalau, disuruh keluar, dipukul, bahkan ada yang pakai pedang. Allahu Akbar. Setelah itu kapal kelihatan terbakar dari dalam. Lah, kaget kan mereka. Ini kan kapal untuk mereka, kapal untuk Muslim Andalusia. Ini kok terbakar dari dalam? Maka spontan umat Islam di dermaga itu, terutama laki-lakinya ya, langsung naik kapal, dihalangi, nggak boleh. Loh, mereka heran aja. Kenapa kok mau memadamkan api, bantu kok nggak boleh? Ternyata nggak main-main gitu loh. Nggak main-main, mereka naik itu betul-betul diperangi sampai mati. Dan kemudian kapal pun kan terbakarnya semakin jadi dong apinya. Ya habis kapal itu. Ya, kapal-kapal itu dibakar, sengaja dibakar. Maka Muslim ini terjebak di situ. Bayangin, pengosongan wilayah bukit yang sangat sederhana. Dengan tipuan seperti itu, ya toh, penduduk di bukit itu, orang-orang di bukit turun semua. Setelah mereka di bawah, maka mereka dibakar, bakar ya, ditipu kapalnya. Nah, caranya begitu. Mereka nggak ada yang mati. Ya mati kan Muslim. Iya. Nah, setelah dalam keadaan seperti itu, udah kacau balau, yang orang-orang Islam pun tidak siap untuk berperang, tidak ada yang bawa senjata. Maka kemudian dari bukit terdengar serentak derap sepatu kuda. Pasukan. Terus kemudian udah muncul di atas bukit, terus kemudian berhenti nunggu komando. Ternyata apa? Mereka adalah pasukan pemanah pakai api.
Allahu Akbar, pakai api lagi ya. Dipanahnya Dipanah gimana? dari Kan atas ke ini. bawah. Oh. Bukan begini, Iya, iya. begini. Itu posisi memanah dari atas ke bawah itu enak itu nih. Itu. Sasaran empuk sekali tuh yang di bawah itu. Aduh, Masya Allah. Itu ternyata. Iya. Habis, Muslim habis. Dan kemudian sambil manain Muslim mereka berteriak, April Mop. Loh. Astagfirullahaladzim. Mungkin begitu sejarah latar belakang April Mop ya. Ya. Dan yang merayakan April Mop sekarang siapa? Muslim. Antara lain Muslim. Aduh. Pemirsa, ini terus terang ya, saya dengar cerita Umi tentang sejarah April Mop, yang mana itu juga bagian dari sejarah perang salib ya. Iya. Itu saya ngilu sebenarnya. Ngilu dan miris, sedih iya juga, karena kok malang amat nasib kaum muslimin seperti itu pemirsa, karena bisa ditipu sedemikian rupa, dan itu adalah juga bagian dari sejarah perang salib. Nah, karenanya itu pemirsa semua, insya Allah dalam video berikutnya akan kita ungkap lagi banyak sekali makna dari perang salib yang sangat legendaris dan bersejarah itu, supaya bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dari baliknya. Demikian sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Umi. Mudah-mudahan Sama-sama. sesi berikutnya masih akan membahas tentang perang salib, karena memang saya dengar perang salib itu kaum muslimin itu kok kayak nggak berbuat apa-apa gitu. Nah, ya ini ceritanya. Nah itu, tahan dulu Mi. Ya, insya Allah dalam video berikutnya akan lebih mantap lagi seperti apa kita akan mengungkap hikmah-hikmah dari perang salib tersebut. Tentunya pemirsa juga penasaran. Oke, pemirsa semua, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah dikasih tanda dari tadi.